Oke, jumpa lagi di video tutorial penggunaan Google Classroom untuk sisi dosen atau sisi guru ya atau sisi teachernya. Nah, kelas ini sudah saya buat sebelumnya untuk membuat video tutorial penggunaan Google Classroom dari sisi mahasiswa atau dari sisi student. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Google Classroom tutorial penggunaan Google Classroom dari sisi dosen atau dari sisi gurunya. Nah, saat ini saya menggunakan akun dari lembaga, kebetulan saya bekerja di Unagi. Ya. Nah, saya mendapatkan email lembaga yang domainnya lembaga@unagi. Nah, uh, Google Classroom ini login menggunakan email lembaga. Nah, ini adalah dashboard awalnya. Ya. Ada stream, classwork, people, kemudian ada grade. Grade ini untuk nilainya. Ya. Nah, di sini di stream ini seperti biasa ya kita akan dihadapkan pada tampilan ya ada Meet ya. Jadi Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Meet ya, di mana kita bisa melakukan meeting ya menggunakan Google Meet atau pertemuan tatap muka menggunakan Google Meet. Ketika di awal kelas kita bisa generate link, kemudian kalau sudah terbentuk kita bisa tinggal klik saja join. Nah, nanti dari sisi peserta, ya dari sisi peserta juga sama, teman-teman, itu tinggal klik join saja. Ya, ada tombolnya. Nah, kemudian ya ini ada kode classroom-nya. Ya. Biasanya kode classroom ini yang kita berikan kepada mahasiswa untuk di invite atau supaya mereka bisa join ke kelas kita. Ya, ini kodenya, kode kelasnya. Kode kelas ini unik, teman-teman, jadi berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya. Ya, kemudian di sini tampilan main menu, di mana berisi berbagai macam kelas yang sudah kita buat atau sudah pernah kita buat. Ya, kemudian di sini ada arsip kelas. Jadi kalau kita sudah mengarsipkan kelas yang sudah kita buat, misalkan kelas kita sudah selesai, ya, tetapi tidak mau kita delete, ya, atau ingin kita arsipkan saja supaya bisa kita gunakan di kemudian hari, ya, kita uh, bisa lakukan klik, ya, kemudian pilih arsip kelas. Nah, kemudian untuk membuat aktivitas pada kelas yang kita buat atau yang kita punya, kita bisa memilih tab Classroom. Nah, di sini sudah saya gunakan untuk membuat contoh kemarin. Ada materi, ada presensi online, ada tugas, dan ada kuis. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita klik create, ya. Kemudian di sini ada pilihannya. Ya, di sini ada pilihan assignment, ya. Ada pilihan quiz assignment, ada pilihan question, ada pilihan material, kemudian ada reuse post. Ya, reuse post itu kalau misalkan kita ingin menggunakan postingan kita di kelas sebelumnya. Ya, misalkan kita sudah pernah membuat kelas nih, ya kan? Nah, di kelas sebelumnya sudah kita upload beberapa materi. Ya, kita mau menggunakan materi tersebut. Ya, meskipun kelasnya yang sudah berlalu itu sudah kita arsipkan, bisa nggak digunakan lagi materinya? Bisa, ya. Caranya menggunakan reuse post, ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat materi terlebih dahulu, ya, di awal. Kita bisa klik create, kemudian kita klik materi. Ya. Yang terpenting adalah kita harus membuat judulnya terlebih dahulu. Misalkan materi yang kita berikan apa namanya, judul materi 4, misalkan materi keempat. Ya. Kemudian deskripsinya di sini adalah keterangan ya, deskripsi ya, deskripsi dari materi yang kita berikan. Misalkan kita memberikan deskripsi materi ini adalah materi per
temuan keempat, misalkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan attachment atau menyematkan materi atau memasukkan atau apa ya, mengupload materi. Ya. Nah, mengupload materi ini bisa beberapa bentuk, bisa kita mengupload dari Google Drive kita, bisa kita mengupload dari YouTube, ya, misalkan seperti ini, kita bisa istilahnya paste URL YouTube dari video yang sudah kita buat atau misalkan sudah kita atau video referensi misalkan dari channel YouTube lain, ya, kita bisa pastekan URL-nya di sini, ya. Nanti kita akan coba praktekkan atau langsung kita praktekkan saja, ya. Kita akan membuka YouTube, ya. Ini saya akun saya. Nah, misalkan saya ingin menyematkan atau ingin menambahkan link dari tutorial Google Classroom Student. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kita tinggal view aja, view YouTube, video kita dari dashboard kita. Nah, kita kita pause dulu atau kita stop dulu. Kemudian kita klik kanan, ya, copy video URL. Copy video URL. Nah, kemudian kita akan menambahkan atau mengkopikan, ya. Tinggal kita klik saja, kemudian kita klik Ctrl V atau Ctrl V, ya, untuk paste, ya. Kemudian kita klik tombol cari atau tombol loop. Nah, nanti otomatis akan mencari, kemudian kita klik add video. Nah, seperti ini. Ini adalah menambahkan materi berupa link YouTube atau berupa video YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan dari Google Drive kita. Misalkan kita mempunyai Google Drive, ini bisa kita tambahkan, ya. Kemudian kita bisa mengupload file, misalkan, ya. Bisa mengupload file. Misalkan saya coba upload file, ya. Misalkan berupa gambar QR code, misalkan saya sini. Nah, tinggal klik, ya, tahan, kemudian drag and drop saja, ya, ke menu upload atau ke jendela uploadnya, ya. Nanti kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai, ya. Lebih seperti itu, ya. Ini kita menunggu proses uploadnya. Nah, setelah berhasil terupload, ya, dia akan nampak di sini, ya. Ini jenis file yang saya upload apa, misalkan image, ya. Kemudian nama filenya apa beserta ekstensinya, ya. Kemudian di sini ada preview dari gambar yang kita upload, ya, karena bisa mengupload dalam bentuk gambar. Nah, kemudian di sini kita bisa men-setting, ya, misalkan begini. Kita tidak ingin semua peserta atau semua siswa atau semua student itu melihat materi yang kita share. Ya. Kalau ini kan kita share-nya ke all student, ya. Berarti semua peserta atau lebih mudahnya semua peserta, ya, semua siswa yang sudah join ke classroom saya atau classroom ini, ya, itu bisa melihat materi yang saya post. Misalkan saya nggak mau nih, ya, saya ingin yang boleh melihat hanya beberapa saja. Jadi all student-nya kita uncheck dulu atau kita lepaskan centangnya, kemudian kita cek satu persatu, ya. Misalkan siapa yang boleh melihat atau mendapatkan postingan materi saya. Nah, dalam hal ini biasanya kita postingannya berlaku untuk semua siswa, ya. Kita tinggal klik dan, ya. Nah,
seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah kita harus men-setting yang namanya topik. Ya, topiknya apa nih, misalkan? Oh, topiknya materi, misalkan. Nah, kalau belum ada, kita create topik ya, kita buat topiknya, create topik. Dan kita tuliskan topik yang kita inginkan, misalkan materi tambahan, ya, materi tambahan. Nah, kalau sudah, ya, kita sudah menganggap ini uh, cukup, ya, kita klik tombol post, ya, post atau kirim, ya, tombol post. Nah, tombol post ini juga bisa kita atur, teman-teman. Misalkan begini, kita mau memposting materi ini tidak sekarang atau istilah dijadwalkan, ya. Kita mau memposting minggu depan atau mungkin besok pagi atau apa. Nah, caranya adalah kita klik tanda panah bawah, ya, panah ke bawah, di sampingnya tulisan post ini, atau di sampingnya tombol post, ya. Kemudian ada pilihan post, schedule, save draft, kemudian discard draft, ya. Nah, kita misalkan mau schedule, kita klik schedule. Nah, di sini kita menentukan tanggal berapa kita mau posting, misalkan tanggal 13 nih, jamnya jam berapa atau pukul berapa, ya. Pukul berapa kita mau posting, misalkan. Oh, pukulnya misalkan pukul 8 pagi, berarti kita di sini 8 IM, ya. Kalau 8 malam, Pak, kita caranya gimana? Kita tinggal ubah aja dari IM ke PM. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik schedule. Nanti otomatis di sini, ya, ada topik baru, materi tambahan, kemudian materinya adalah materi 4, ya. Kemudian di sini schedule for tomorrow atau schedule untuk misalkan besok, ya. Nah, di sini untuk jam 8 malam. Ya, di sini muncul deskripsinya atau deskripsi atau penjelasan dari materi yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada lampiran filenya. Ya. Nah, kalau misalkan salah, tinggal kita klik edit materi, maka bisa kita edit. Ya. Atau misalkan salahnya adalah salah penjadwalan, ya, tinggal kita ubah aja jadwalnya. Ya, schedule for tomorrow misalkan. Ini kita klik aja anak panah yang di sampingnya 8 PM. Ya. Kita klik, kemudian kita sesuaikan saja. Ya. Ini mau diganti tanggal berapa dan jam berapa atau pukul berapa. Ya. Nah, sudah kita klik schedule lagi. Nah, caranya seperti itu. Nah, oke, sudah dari sisi materi, saya ingin mencoba untuk membuat, biasanya kalau ada materi, ada presensinya dulu. Ya, presensi di sini ada beberapa opsi, teman-teman. Misalkan kita mau menggunakan question, ya, question atau pertanyaan. Ya, pertanyaan di sini supaya mungkin sedikit memberikan effort ke mahasiswanya, tidak hanya asal pilih. Kita bisa menggunakan model short answer atau jawaban pendek lah, misalkan, ya, presensi 4, misalkan, ya, instruksinya presensi 4, ya, questionnya, judulnya juga presensi 4, misalkan, ya. Nah, seperti ini. Tetap saja seperti ini. Kemudian kita bisa pilih topiknya, misalkan kita mau buat topik baru, create a topik, ya, presensi 2 misalkan, atau presensi model 2, ya. Kemudian kita bisa setting due date-nya atau batas waktu mereka harus presensi, misalkan. Kita setting due date-nya, kita klik due date di sini, ya. Kemudian ada date and time, kita klik no due date karena belum kita setting. Kalau no due date itu mereka bisa memberikan jawaban atau memberikan respon itu terserah mereka, ya. Artinya tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata istilahnya ya telat atau apalah. Kita ingin membatasi misalkan no due date-nya kita klik, ya.
Nah, di sini misalkan kita tetapkan nih tanggal 13 ya. Jamnya misalkan jam berapa nih? Jam 12 malam misalkan ya. Nah, setelah kita tetapkan batasnya, kita bisa membatasi juga atau melakukan pembatasan lebih lanjut dengan cara kita close submission after due date kita aktifkan. Ya, kita klik centang pada close submission after due date. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau misalkan kita tidak melakukan cek pada close submission after due date, ya. Ketika posisi seperti ini tidak kita cek di bagian close submission after due date, siswa itu masih dapat presensi meskipun sudah terlambat. Misalkan begini, presensinya tanggal 14 jam 8 pagi. Nah, padahal tadi settingannya kan di tanggal 13 jam 12 malam, misalkan seperti itu. Ya. Nah, mereka masih bisa melakukan presensi, cuman nanti keterangannya download, ya, ada merah-merahnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan close submission after due date ini kita aktifkan, pada saat lewat waktu due date-nya, mereka sudah tidak dapat lagi melakukan presensi. Artinya kita batasin. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah kita klik misalkan AX, ya, atau mau kita jadwalin juga bisa. Ya. Schedule juga bisa. Mau kita schedulekan kapan. Kalau enggak, ya tinggal kita AX saja. Nah, di sini muncul topiknya, ya, topik baru, itu presensi model 2, kemudian aktivitasnya dia pertanyaan, ya, question, presensi 4, ya. Nah, presensi 4 ini di sini ada keterangannya assigned itu 20, kemudian turn in-nya 0. Artinya apa? Artinya belum ada yang mengirim, masih pada belum mengirim, ya, masih assigned, ya, 20. Dari total studinya 20. Nah, kita bisa lakukan view question seperti ini. Nah, sebelumnya, ya, kalau untuk materi, tugas, ya, kemudian pertanyaan dan seterusnya yang sudah terpublish, mereka akan berwarna biru, ya, tidak abu-abu. Ya. Kalau yang masih terschedule itu biasanya masih abu-abu. Ya. Meskipun pernah ada kasus materi maupun pertanyaan maupun tugas yang sudah terupload itu tetap abu-abu. Itu saya pernah mengalami. Jadi teman-teman tidak usah kaget ketika menggunakan Google Classroom, kemudian membuat materi atau membuat tugas atau membuat pertanyaan, ya. Ketika sudah terupload, ya, atau sudah bukan terupload, ya, sudah terpublish, sudah tampil, ya, itu masih abu-abu. Itu pernah terjadi. Ya. Biasanya terjadinya itu ketika materi tugas, ya, materi atau tugas atau pertanyaan tersebut itu sebelumnya sudah kita schedule, ya, sebelumnya sudah kita schedule, tetapi tiba-tiba kita mau lepas schedule-nya, biasanya seperti itu. Artinya gini, biasanya kita schedule untuk besok pagi nih, tanggal 13. Ternyata kelasnya maju, ya, atau mungkin kita ngapain repot gitu tanggal 13, hari ini aja tanggal 12. Kemudian kita lepaskan schedule-nya supaya tampil langsung hari ini tanggal 12 pada saat ini jam 12.58 misalkan seperti itu. Itu bisa teman-teman. Ya, cuman biasanya ketika kita lepaskan due date-nya cukup kita klik silang aja di schedule for, ya, schedule for-nya itu kita ada kayak tombol silang atau tanda silangnya itu kita klik, otomatis schedule-nya akan hilang, ya. Kemudian langsung kita klik pause atau X atau apa, ya, atau sign. Nah, itu biasanya bukan biasanya, ya, kadang itu tampilannya tetap abu-abu, ya, tapi sudah bisa dilihat oleh studennya atau sudah tampil di dashboard studennya, kurang lebih seperti itu pernah saya alami juga. Nah, kemudian, ya, untuk presensi ini apabila mahasiswa sudah
mengirimkan jawabannya, itu teman-teman bisa melihat di student answer. Ya. Apabila sudah melihat jawabannya, nanti akan bisa dimonitor dari student answer. Nah, lebih seperti itu. Oke, kemudian saya akan contohkan lagi untuk pembuatan, misalkan ya, pembuatan assignment, ya, misalkan pembuatan assignment atau pembuatan uh, penilaian, misalkan. Ya, kita mau TTS, mau TAS, mau tugas, kita bisa menggunakan ini, assignment. Ya. Nah, kita misalkan tugas ya, kita kasih tugas 1 atau tugas 4 misalkan. Tugas 4, kemudian topiknya kita pilih klik topik, kemudian tugas baru misalkan. Ya. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi kerjakan tugas 4 misalkan. Kerjakan tugas 4 dengan baik misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melampirkan, misalkan kita TAS atau TTS atau tugas itu kadang kan ada lampiran soalnya. Bisa kita lakukan attachment ya, dengan upload, bisa upload file dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk cek plagiarism ya, atau originality. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Google untuk kita, ya, untuk teacher ya, atau untuk gurunya secara gratis ya. Ini ada cek plagiarism. Nah, kemudian di sini ada konfirmasinya ya. Di sini kita akan klik continue saja. Ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan juga due date-nya. Kita mau kapan itu due date-nya. Ya. Misalkan due date-nya saya buat tanggal 14 jam 12 malam. Misalkan seperti ini. Kita aktifkan close submission after due date supaya teman-teman tidak bisa memposting atau mengirimkan tugasnya setelah due date-nya tercapai atau due date-nya terlewati. Ya. Kita akan klik assign sekarang tanpa schedule ya. Schedule. Assign. Nah, nanti dari sini ya, kita klik view instruction untuk tugas 4 ya. Kemudian di sini kita klik student log. Di sini adalah hasil dari pekerjaan siswa kita atau pekerjaan dari mahasiswa kita. Ya. Ini karena belum ada sama sekali yang mengerjakan, jadi tulisannya masih assign ya, 20 assign, ya, 0 yang sudah mengirim. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan penilaian kita cukup misalkan seperti ini. Ya, ini karena belum ada yang mengirimkan, kita klik saja di sini misalkan ini mau kita kasih nilai berapa. Misalkan 0 gitu ya, kita kasih nilai 0, kemudian kita bisa klik return atau ingin mengembalikan ya, atau supaya mahasiswanya tahu bahwa nilainya berapa untuk tugas tersebut. Nah, bisa nggak kita memberikan nilainya itu nggak satu persatu, misalkan begini ya. Tadi kan kita kasih nilai 0, kemudian kita klik return ya, kita kembalikan. Nah, misalkan nilainya 5 ini ya. Kemudian bawahnya juga kita kasih nilai 5, misalkan. Bawahnya lagi misalkan 0 ya. Kemudian bawahnya lagi misalkan 10 ya. Kemudian bawahnya lagi misalkan berapa nih? 15 ya. Dan seterusnya. Nah, misalkan sampai di sini nih ya, kita akan memberikan nilai. Nah, kemudian caranya gimana untuk memposting nilai atau memberikan nilai dengan jumlah lebih dari 1. Ya, ini otomatis ya. Sudah kita berikan nilai, otomatis tercentang, kita klik return ya, yang di sini. Nah, nanti otomatis akan muncul pop-up ya seperti ini. Return work to 5 student ya. Nah, seperti ini. Kita cek lagi sudah benar apa belum ya. Nilai yang kita berikan. Kalau sudah, kita bisa menambahkan private comment
Kalau enggak nggak apa-apa. Ya. Tinggal kita klik approve aja. Nah, otomatis kita akan atau kita sudah melakukan penilaian terhadap 5 siswa tersebut. Ya. Bisa kita lihat di sini. Ya. Di sini ada tulisan graded ya, atau yang sudah kita nilai. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ya, misalkan kita ingin melihat nilainya, nilai dari pekerjaan yang sudah kita nilai. Ya, caranya gimana? Kita lihat dia, kita pilih di menu grid. Ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini sudah otomatis muncul ya. Misalkan seperti ini, tugas 4. Ya. Tugas 4 ini ya, yang mahasiswa pertama dapat nilai 0, mahasiswa kedua dapat nilai 5, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada namanya class average atau rata-rata. Ya, rata-ratanya berapa nih? Ya, untuk tugas 4. Ya, kalau misalkan untuk sesi ya, dan seterusnya ada rata-ratanya masing-masing untuk setiap aktivitas ya, setiap aktivitas penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian misalkan untuk materi sudah, presensi sudah, kemudian materi, presensi, tugas sudah, kemudian misalkan begini, kita mau mengetahui, ya ada pertanyaan biasanya, mau mengetahui mana sih mahasiswa yang tidak menggunakan email siswa, email student. Ya, di dalam hal ini kebetulan kami menggunakan email Unagi. Ya, mana sih mahasiswa yang tidak menggunakan email Unagi, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, yang tampil itu adalah nama mahasiswanya. Ya, misalkan seperti Agnes, Angli, dan seterusnya. Ya. Caranya mengetahui email mereka, ya, mana yang student, mana yang bukan, ya, caranya mudah. Kita tinggal klik aja, ya, all check ya, kita cek semua. Kemudian kita klik action, kita bisa email student, bisa remove. Kalau kita ingin melihat, kita klik remove. Nah, di sini teman-teman kita bisa, tapi jangan di remove ya, jangan sampai terkena klik remove ya. Di sini kita bisa melihat ya, namanya siapa, nama yang tampil siapa, alamat emailnya apa ya, di sini bisa tampil ya. Dan nanti kita bisa cek mana yang email student, mana yang tidak, kurang lebih seperti itu. Nanti yang tidak bisa kita hapus atau bisa kita delete ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik titik 3 di peserta yang ingin kita hapus. Ya, misalkan di sini kita klik remove ya, bisa. Kita klik remove. Nah, di sini akan muncul pop-up ya untuk mengkonfirmasi apakah siswa ini akan dihapus atau tidak. Jika kita klik remove, akan otomatis terhapus dari kelas kita. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tugas 4 ya. Di sini yang sudah kita nilai ada 6, yang belum kita nilai ada 14 ya. Seperti itu. Nah, itu tadi tugas yang kita nilai tapi mahasiswanya belum mengumpulkan. Nah, ini ada contoh tugas ya, di mana mahasiswanya sudah mengumpulkan. Ya. Nah, seperti ini, sudah term-in 3. Ini kita klik view instruction, kita klik student work. Nah, kita bisa melihat di sini. Ya. Ini adalah review dari tugas yang mereka kumpulkan. Ya. Untuk melihatnya, untuk melihat isi tugasnya itu mudah, tinggal kita klik saja. Misalkan saya ingin melihat tugas yang dikirim oleh Mas Winanto Kusumo, ya, tinggal kita klik saja. Ya, kita klik, nanti akan muncul di sini. Ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini dummy ya, contoh saja. Nah, kita bisa baca. Ya, selama ini filenya file yang yang disupport oleh Google Classroom. Misalkan di sini PDF, ya itu disupport dan bisa ditampilkan secara langsung oleh Google Classroom. Ya. Oke, sudah. Misalkan kita lanjut lagi, ya ini contoh.
ada mahasiswa yang upload dummy juga berupa foto ya. Ini foto ini tidak di support ya, could not preview ya. Nah, ini bisa kita download terlebih dahulu untuk melihat file yang dikirimkan, atau kalau tidak bisa kita lewati ya, bisa kita lewati ya, atau kita tidak kita nilai ya. Nah, kemudian untuk memberikan nilai juga sama ya, misalkan seperti ini ya. Kita mempreview tugasnya ya. Misalkan ini, oh ini tidak bisa di preview ya, karena mungkin ada tidak disupport atau apalah ya, gambar ya, ekstensinya JPG tidak disupport, jadi tidak bisa tampil ya. Misalkan ini kita kasih grade-nya misalkan 0 ya. Kemudian private comment misalkan file tidak bisa dilihat, kita klik pause. Dan nanti otomatis ya di akunnya Mbak Sister Devi ini otomatis nilainya akan jadi 0 untuk tugas ini ya. Kemudian ada muncul private comment yang isinya file tidak bisa dilihat. Nah, tapi jangan lupa ya, sebelum kita keluar ya, karena ini masih statusnya draft ya. Ini kan 0/100 statusnya draft, supaya ini mahasiswa bisa melihat nilainya, itu kita klik return ya, kita klik return ya. Kemudian kita klik return lagi. Nah, kalau di sini sudah hilang tulisan draftnya, artinya siswa sudah dapat melihat nilai yang kita berikan ya, beserta dengan komennya. Kalau private comment itu tanpa kita klik return pun otomatis sudah masuk ke tugasnya si siswa tersebut ya. Otomatis kalau private comment itu tidak perlu kita melakukan klik return ya. Tapi kalau nilai selama tidak kita klik return, dia akan berstatus draft ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Misalkan teman-teman ingin apa lagi? Kemudian ya, kita misalkan ingin mengubah settingan kelas ya. Settingan kelas misalkan kita sudah memberikan nama ya, nama kelas kita di awal tadi ketika kita create ternyata salah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat mengubah melalui kelas setting. Ya, kita klik aja kelas setting. Nah, kelas setting itu posisinya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan layar kita. Itu ada logo seperti gear ya, seperti roda gitu. Itu ada tulisan kelas setting ketika kita sorot menggunakan mouse kita. Ya. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya, ya, menggunakan apa-apa, ya, kemudian bisa memberikan deskripsi. Ini kebetulan belum ada deskripsinya. Kemudian statusnya dia apa, ya, sorry, room-nya apa, ya, room-nya misalkan kalau di offline ada room berapa, misalkan 201, 202 atau apa. Ya, kalau room-nya online ya berarti di sini bisa kita ketikkan online saja. Ya, subjeknya apa dan seterusnya. Tinggal kita save ketika kita sudah mengubah settingan kelas. Ya, seperti ini. Oke, demikianlah kurang lebihnya tutorial penggunaan Google Classroom dari sisi dosen atau dari sisi guru, ya, dari sisi teacher-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.